Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada akhir pekan di bulan November 2024 ini kita akan membahas saham-saham sektoral. Seperti biasa, disclaimer on, apa yang disampaikan oleh Joy Trader adalah informasi dan edukasi umum. Tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Keputusan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Pada video ini kita akan membahas dari sektor finance. Sebelum itu, mari kita lihat IHSG kita yang melemah cukup dalam pada perdagangan hari ini 29 November 2024 1,19%. Terkoreksi cukup dalam. Sempat ada penguatan di awal sesi kedua, namun kemudian dibawa turun kembali mendekati akhir sesi kedua. Secara value transaksi pada perdagangan 29 November cukup besar, 12 triliun. Foreign sale-nya kembali besar, 5,4 triliun. Foreign buy-nya 3,8 triliun. Berarti masih mencatatkan net foreign sale sebesar 1,6 triliunan. Mari kita lihat saham-saham apa saja yang dibeli oleh asing. Yang pertama adalah ASII 81 miliar diakumulasi asing, INDF 29 miliar, BP 21 miliar. Cukup menarik BP 2 hari terakhir diakumulasi asing. Kemudian film 16 miliar, Excel 15 miliar, HIL 15 miliar, DSSA 13 miliar, PANI 12 miliar dan menguat 3,84%. BBCA asing ada masuk 11 miliar, Bevin asing ada masuk 10 miliar, PTRO, LSIP, dan lain-lain yang diakumulasi oleh asing. Silahkan dipantau sendiri. Lalu net foreign sale kembali yang paling besar adalah BBRI 823 miliar. Melemah cukup dalam 1,85%. BMRI asing jualan 453 miliar, melemah 4,65%. Adaro asing jualan 323 miliar. ARB ya. TPIA 33 miliar, Bumi 24 miliar namun ternyata menguat 8,89%. Goto asing kembali jualan 21 miliar, BBNI 21 miliar, INKP 16 miliar, PTBA 14 miliar, AMRT 12 miliar, MBMA, SMGR. Ini beberapa catatan net foreign buy dan net foreign sale. Beberapa emiten Big Bang masih mencatatkan net foreign sale, hanya BBCA yang net foreign buy, itu pun tipis 11 miliar saja. Mari kita lihat IHSG kita secara teknikal. Saat ini pas sekali berada di support sekitar 7.114 ya. Low yang ada di tanggal 18 November ini ada di 7.118. Ternyata breakdown membentuk lower low. Breakdown tipis, closing pada perdagangan hari ini 29 November itu di 7.114. Secara teknikal masih ada potensi untuk IHSG kita melanjutkan koreksinya ya. Secara teknikal memang seperti itu. Namun jika kita melihat koreksi yang terjadi pada 14 Juni koreksi cukup dalam. Kemudian 19 Juni kembali terkoreksi, sempat menguat kemudian koreksi. Maka tanda-tanda reversalnya kemungkinan nanti akan seperti di sekitar tanggal 19 Juni ini ya. Saat ini masih belum ada ekor sama sekali di IHSG dalam time frame daily, sehingga memang masih belum ada tanda-tanda membalikan arah. Kalau di tanggal 5 Agustus ini setelah carry trade koreksi cukup dalam sampai hampir
sekitar 4%-an. Kemudian ada penguatan sehingga candlenya ada ekornya. Di tanggal 14 Juni ini juga ada ekornya tipis. Di tanggal 19 Juni juga ada ekornya tipis sebelum reversal. Nah, kondisi perdagangan 29 November ini memang belum dengan candle yang cukup solid, ya, ditutup dengan candle cukup solid, ditutup dengan candle cukup solid sehingga memang belum ada tanda-tanda bahwa akan ada penguatan secara keseluruhan karena memang belum ada perlawanan sama sekali di beberapa saham kita sehingga closingnya dengan candle yang cukup solid seperti ini. Namun bisa jadi ini termasuk karena faktor dari Adaro Energi yang ARB. Nah, nanti kita coba gali lebih dalam apakah emiten-emiten banking yang memang akan kita bahas pada video ini benar-benar mempengaruhi kondisi dari candle pada perdagangan 29 November 2024. Jika memang kondisinya hampir sama dan pas berada di support, maka berarti memang ada potensi bahwa kemungkinan ini menjadi bottom dari IHSG. Jika memang beberapa emiten Big Bang sedang berada di supportnya. Namun memang jika kita pantau beberapa emiten Big Bang ternyata juga belum dekat dengan support, bisa jadi masih akan terkoreksi. Yang jelas, harapan kita tidak lebih dalam dari 7060 ya. Kita tetap berdoa jangan sampai breakdown dari 7060. Jika kita lihat secara time frame weekly, kondisinya saat ini seperti ini. Di minggu terakhir dari bulan November, tampak masih belum mampu melanjutkan penguatannya. Di candle minggu kemarin sebenarnya sudah cukup bagus ya. Candle minggu kemarin sudah cukup bagus, menunjukkan bahwa koreksinya sudah mulai tertahan dan ada usaha untuk menguat. Dan memang benar menguat di awal-awal minggu ini, sehingga ada ekor cukup panjang di atas, namun akhirnya pada akhir minggunya di bawah turun. Nah, bisa jadi pada hari Senin dan Selasa, hari Senin atau hari Selasa memang akan terkoreksi, kemudian akan ada penguatan. Sehingga bisa jadi nanti candlenya seperti di weekly sekitar bulan Juni awal ini. Ada ekor bawah, ekor atas. Nah, harapannya seperti itu. Tinggal kita pantau lagi untuk beberapa waktu ke depan. Yang jelas ini sudah tertahan koreksinya dan kita sebentar lagi akan menjelang window dressing. Harapannya nanti akan ada kenaikan di beberapa emiten dari Big Bang yang sudah kita mulai cicil sejak beberapa hari terakhir ini. RSI stokastik sudah oversold dalam time frame 4 jam. Mari kita bahas satu persatu dari BBCA. BBCA yang pada perdagangan hari ini harganya sama dengan last price yaitu di 10.000. Pada perdagangan kemarin ditutup pada perdagangan 28 November ditutup di harga 10.000, pada perdagangan 29 November ditutup di harga 10.000. Masih belum mampu naik, namun juga masih menolak untuk turun. Asing ada akumulasi tipis 11,5 miliar. Yang akumulasi BK, AKRX, TP, HP, distribusi, ZP, KZ, CCOD, PD, DX. Secara teknikal, sesuai gambar kita beberapa waktu yang lalu bahwa akan membentuk double bottom. Tinggal kita tunggu lagi gap down dari BBCA. Jika ada gap down dari BBCA pada perdagangan Senin atau Selasa, harapannya nanti akan menjadi bottom dari koreksinya. Seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu ketika tanggal 11 November gap down di harga
9.800 kemudian langsung menguat. Nah, harapannya nanti terjadi gap down seperti itu yang kemudian diiringi dengan penguatan. Beberapa waktu yang lalu di sini juga gap down. Tanggal 30 Mei gap down sempat dikoreksi naik. Bottoming dari BBCA kemungkinan polanya hampir sama seperti itu ya. Gap down kemudian naik. Semoga nanti jika memang terjadi gap down kita bisa kembali cicil untuk BBCA. Kalau untuk investasi tentu ini sudah saatnya yang tepat. Jika memang sobat trader ingin dollar cost averaging DCA di BBCA sudah best price sebelum nanti diangkat kembali. Selanjutnya BMRI yang pada perdagangan hari ini juga terkoreksi cukup dalam. 4,65% asing jualan cukup besar 453 miliar. Secara fundamentologi pasti big distribusi yang distribusi asing. ZP RXKZ YU yang akumulasi CCYP BKAK. Pada perdagangan 29 November ini juga gap down. Namun ternyata setelah gap down makin di bawah turun, closingnya di 6.150. Harapan kita masih besar untuk BMRI mampu bertahan di atas 6.100. Jika BMRI bertahan di atas 6.100, maka ini jelas akan membentuk double bottom. Ya, harapan kita seperti itu, sehingga 6.100-nya jangan sampai dijebol. Maka di harga saat ini sudah menjadi best price bagi sobat trading spekulasi buy di BMRI. Kalau kita melihat di akhir bulan Mei dan awal bulan Juni, setelah menguat beberapa hari, kemudian koreksi beberapa hari, kemudian menguat, koreksi, ya, terus naik. Saat ini sebenarnya terhitung cepat pergerakannya BMRI karena naik cepat, koreksinya cepat. Nah, tinggal mau sideways di area mana BMRI ini. Harapan kita sideways-nya di sekitar 6.100 sampai 6.500, 6.600. Maka kalau sideways di sekitar area situ, beli di 6.150 ini cukup murah. Harapannya jangan sampai jebol dari 6.100. Jika breakdown dari 6.100 menurut lower low ada potensi kembali terkoreksi ke 6.000. Jika breakdown dari 6.100. Volume pada perdagangan 29 November memang tampak cukup besar, berarti sellernya masih dominan untuk jualan. Meskipun begitu, jika kita lihat tanggal 14 Juni ini, yang volume jualan asingnya juga cukup besar. Ini kita zoom. Volume pada 14 Juni ini juga dengan volume yang cukup besar. Setelah itu volumenya mengecil. Nah, setelah itu menguat. Ya, kita lihat. Begitu pula di sini. Tanggal 21 Mei. Nah, 21 Mei volumenya besar. Kemudian koreksi, volume 27 Mei besar, koreksi, kemudian menguat. Dengan adanya volume yang besar dari BMRI, sebenarnya bisa jadi memang yang nampung jualan dari asing itu juga punya kekuatan untuk mengangkat harganya karena dia nampung. Lalu jika memang yang jualannya sudah berhenti, dia bisa juga ikutan untuk HK, mengangkat harga dari BMRI. Apalagi kita ingat bahwa ini menjelang window dressing di akhir tahun 2024. Harapan kita pada perdagangan Senin, gap down terakhir, ya, gap down terakhir di 6.100. Setelah open gap down ke 6.100, kemudian langsung menguat. Harapannya bahkan menguat sampai ke 6.300. Jika seperti itu, terbentuk pola bullish engulfing.
Seperti di tanggal 22 November ini sebenarnya sudah terbentuk pola bullish engulfing dan benar menguat, namun menguatannya hanya 1 hari kemudian terkoreksi kembali. Kalau nggak sempat jualan di atas ya sudah BEP. Jika memang niatnya untuk trading jangka menengah sebenarnya tidak apa-apa BEP, justru tambah beli lagi, tambah beli banyak, makin yakin untuk beli. Karena sudah ada tanda-tanda reversal di tanggal 25 November 2024. Sudah masuk ke base price area untuk BMRI. Selanjutnya BBNI. Pada perdagangan hari ini 29 November 2024 melemah 0,90%. BBNI ini termasuk emiten yang justru lebih lambat dalam hal koreksinya ya. Jika kita lihat BBCA yang sudah koreksi, BMRI koreksi, BBNI ini masih belum terkoreksi cukup dalam sejak kenaikan di tanggal 25 November. 26 November koreksi dikit, 28 November koreksi kemudian menguat, 29 November koreksi hanya dikit 0,90%. Sehingga masih harus diwaspadai untuk BBNI. Meskipun begitu memang asingnya juga jualannya juga tidak begitu besar. Pada perdagangan hari ini 29 November 2024 hanya jualan 21 miliar. Secara metodologi justru ada akumulasi kecil. Ada akumulasi oleh BKLG, NI, ZPFZ di distribusi AG, MG, CC, AK, YP. Ya. BBNI sebenarnya masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke 4.900 ya. Harapan kita memang masih BBNI terkoreksi kembali ke 4.900. Namun jika memang ini belum terkoreksi cukup dalam dan akan selaras jalannya dengan emiten big bank yang lain, berarti bisa jadi BMRI pun juga masih akan terkoreksi cukup dalam, BBCA masih akan terkoreksi cukup dalam. Karena BBNI-nya masih belum terkoreksi cukup dalam. Nanti kita lihat lagi apakah memang BBNI ini saking kuatnya ya hanya koreksinya dikit-dikit saja kemudian lanjut naik, ataukah memang juga akan terkoreksi cukup dalam. Support kuatnya ada di 4.700. Memang jika sobat trader ingin investasi atau trading jangka menengah di BBNI akan lebih baik untuk dapat di bawah 4.800 ya. Kalau dapat di bawah 4.800 maka itu termasuk best price dari BBNI. Namun jika memang sobat trader sudah punya cash dan takut untuk dibelikan emiten yang lain, tangannya gatel untuk tidak beli suatu emiten, lebih baik spekulasi buy saja di BMRI, di BBRI yang sudah sangat dekat dengan supportnya dan sudah terkoreksi cukup dalam dari kenaikan tanggal 25 November 2024. Kalau ini belum, maka tunggu-tunggu saja. Jika memang sobat trader ingin akumulasi pelan-pelan di BBNI, setidaknya dapat di 4.900 itu sudah murah, 4.900, 4.800. Selanjutnya BBRI. Yang pada perdagangan hari ini Bank Rakyat Indonesia kembali melemah 1,85%. Secara metodologi pasti big distribusi didistribusi oleh asing. Jualan sebesar 823 miliar. Open gap down pada perdagangan hari ini dibuka di harga 4.280, closingnya di bawah turun ke 4.250. Yang distribusi ZP, KZ, RX, TP, BP yang akumulasi AK, CC, BK, OD, XL. Secara teknikal sebenarnya ini sudah mulai tertahan ya. Pas berada di atas support yang tercipta tanggal 21 November, kemudian tanggal 22 November menguat, tanggal 25 November menguat. Saat ini sedang berada di support minornya dari BBRI. Nah, maka menjadi penentuan apakah pada perdagangan Senin tanggal 2 Desember 2024 BBRI tetap mampu bertahan di support 4.250 kemudian menguat ataukah justru breakdown dari support. Jika melihat kondisi BBRI, BMRI dan BBCA yang sudah
sangat dekat sekali dengan support, apalagi BBRI pas di supportnya bahkan. Maka jika skenario yang sama terjadi seperti halnya tanggal 22 November, harusnya beberapa emiten banking dengan market cap yang cukup besar mampu mengalami penguatan di perdagangan Senin 2 Desember 2024 ya. Seperti di tanggal 21 November ini BBRI gap down, kemudian hari berikutnya justru menguat. Nah, ini juga sudah gap down, bahkan gap downnya 2 kali. 28 November gap down, 29 November gap down. Harapannya gap down ini menjadi tanda dari big money yang memang ingin segera menurunkan harga dan ingin segera akumulasi di harga bawah. Maka kita bisa ikutan apabila ada foreign yang masuk. Nah, ini sudah ada tanda-tanda nih AK akumulasi. Ya, AK, CC, BKOD akumulasi, ZP, KZ, RX, TP distribusi. Semoga pada perdagangan 2 Desember 2024 atau 3 Desember sudah ada rebound. Harapannya memang di 2 Desember untuk BBRI karena ini sudah pas sekali dengan support. Kalau breakdown dari sini akan membentuk lower low dan teknikalnya menjadi kurang menarik. Kalau breakdown dari ini berarti bisa ke 4200 kembali, bahkan bisa ke 4150 kembali. Nah, maka harapannya tidak di breakdown ya, harapan kita tidak terbreakdown untuk BBRI. Selanjutnya BBTN. Pada perdagangan hari ini melemah 0,39%, sempat terkoreksi cukup dalam. Low-nya ada di 1260, namun kemudian closing-nya di bawah naik di level harga 1285. Ada asing masuk sebesar 764 juta. Secara fundamentologi ada normal distribusi, didistribusi oleh BKNI YUSK, diakumulasi ZP, YP, AK, KZ, DR, KK. Secara teknikal saat ini BBTN masih belum mampu menembus MA20 dan kembali downtrend ya. MA20 dead cross MA50, MA20 dead cross MA200, dan jika tidak segera melanjutkan kenaikannya, MA50 akan dead cross ke MA200. Support kuatnya saat ini ada di 1230. Jika sobat trader ingin spekulasi buy di BBTN, maka silahkan beli untuk dekat support di 1230. Tentu harus juga melihat pergerakan dari emiten properti, apakah memang emiten propertinya ada penguatan. Kalau tidak ada, maka BBTN biasanya juga pergerakannya akan cukup lambat, ya, akan cukup sideways. Beli di atas, jual di bawah, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, mungkin akan bisa menjadi opsi untuk sobat trader swing trading di BBTN. Kalau investasi harga saat ini, ya silahkan. Kebetulan investasi ada sobat trader semuanya. Yang jelas ini juga termasuk emiten yang valuasinya masih cukup murah untuk BBTN. Selanjutnya BRIS yang perdagangan hari ini kembali melemah 0,34%, closing di 2.900. Sempat terkoreksi ke 2.860, namun closing di bawah menguat sampai ke 2.900. Ada ekor MA20 menahan koreksi dari BRIS, Bank Syariah Indonesia. Secara teknikal ini cukup menarik karena volume tanggal 22 November besar, volume tanggal 25 November besar, dan koreksi 3 hari terakhir hampir tanpa volume, ya, hampir tanpa volume. Tinggal kita lihat kembali apakah BRIS mampu bertahan di atas MA20-nya atau tidak. Sementara ini 2 hari terakhir mampu bertahan di MA20. Jika pada perdagangan 2 Desember 2024 BRIS open low, maka BRIS ada potensi melanjutkan penguatan ke MA50 di 2960. Secara fundamentologi ada akumulasi normal dan asing ada masuk sebesar 3 miliar. Yang akumulasi LG, ZP, NI, CCPD, yang distribusi BB, AK, AT, YP, KK. Ini bisa dimasukkan watchlist untuk BRIS Bank Syariah Indonesia, termasuk dari emiten yang bisa dicicil ya. Untuk jangka menengah ini juga termasuk emiten yang bisa dicicil pelan-pelan. Harapannya nanti BRIS juga mampu mengejar
harga dari BBRI, BBNI, BMRI, atau bahkan BBCA. Salah satu emiten perbankan syariah terbesar di Indonesia. Bisa mulai di watch untuk bridge. Selanjutnya Arto, Bank Jago. Yang pada perdagangan hari ini terkoreksi 1,12%. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu dari Arto. Ya, terkoreksi. Nanti kita cari entry point untuk Bank Jago. Secara fundamentologi ada akumulasi yang cukup besar. Diakumulasi oleh LG, DHNI, KZ, didistribusi BB, CCAK, AZ, XC. Secara teknikal, tampak Arto mampu tertahan di support MA 200 dan MA 20. Sempat terkoreksi ke 2590 pada perdagangan hari ini 29 November 2024, namun kemudian closingnya diangkat naik. Maka ada potensi bagi Arto untuk mampu melanjutkan kenaikannya. Ini pas di support ya, 2580, pas di resisten sebelumnya yang saat ini menjadi support. Ya, di sini. Oh, balik. Horizontal ray. 2580. Setelah berikut double bottomnya, Arto kemudian menguat ya ini. Berikut double bottom ini belum mampu menembus 2580, koreksi, mampu menembus 2580, koreksi, kemudian berikut 2580 menguat. Nah, ini terkoreksi sampai 2580 menguat. Maka saat ini Arto sudah berada di dekat supportnya, di dekat 2580. Bisa dipantau untuk perdagangan 2 Desember 2024, bisa untuk trading jangka pendek, trading menengah, dan pergerakannya memang cukup volatil. Bisa spekulasi buy di dekat-dekat support 2580, closing price di 2640, belum begitu jauh dengan support, sehingga bisa dimanfaatkan untuk spekulasi buy on weakness dari Bank Jago. Termasuk emiten yang sudah reversal terlebih dahulu daripada emiten perbankan yang lain ya, reversal terlebih dahulu. Setelah downtrendnya cukup cepat sekali, Arto ini downtrendnya cukup cepat sekali, reversalnya juga cepat, langsung double bottom menguat kembali. Nah, ini kemungkinan akan sideways di range 2580 sampai 2750. Kalau bisa manfaatkan sideways dari Arto, maka ada potensi gain yang cukup lumayan. Dari 2580 sampai ke 2760. 7%-an. Ya, ada potensi sobat trader bisa dapat profit 7%-an jika beli di 2580, jual di 2750. Nah, maka tawar-tawar saja kalau sobat trader ingin swing trading di Arto Bank Jago. Namun yang menjadi peringatan adalah RSI stokastiknya baru saja hit cross, sehingga akan ada konsolidasi dulu untuk Arto sebelum nanti mampu kembali menguat. Meskipun juga belum tentu, bisa saja kondisi stokastik RSI yang sudah overbought seperti ini masih menarik minat beberapa trader dan akhirnya terjadi kenaikan di Arto, bisa jadi juga. Sehingga ini juga tidak menjadi patokan utama, hanya indikator pelengkap. Semua indikator pelengkap saling melengkapi, tinggal bagaimana kita menganalisanya, tinggal bagaimana eksekusi kita terkait buy and sell di suatu emiten. Selanjutnya BBIB. Pada perdagangan 29 November 2024 melemah 4,41%. Closingnya di 260. Secara fundamentologi ada akumulasi lumayan ya, 47 juta diakumulasi oleh SQ, XL, IFCC, didistribusi MG, DH, KI, CP, LZ, BQ. Secara teknikal saat ini berada di atas support 250
sampai 252. Ada potensi untuk BBYB mampu melanjutkan penguatannya. Koreksinya masih koreksi wajar ya pada perdagangan 29 November. Koreksinya dengan volume kecil, namun masih ada potensi koreksi lanjutan dari Bank Neo Commerce. Setelah selama 4 hari mengalami kenaikan, jika kita lihat ini 22 November ini dari opennya di bawah koreksi, kemudian menguat, ini juga sempat menguat namun koreksi, dan 26 November 28 November menguat meskipun ada koreksi. Maka pertanda bahwa akan ada koreksi kembali untuk BBYB ke sekitar 250 ya. Jika kembali ke 250 maka bisa dipantau untuk sobat trader yang tertarik di Bank Neo Commerce. Kalau saat ini harganya tanggung meskipun koreksi dengan volume kecil. Nanti ya kita lihat lagi karena sepertinya sudah di markup tanggal 26 November, tanggal 28 November di markup untuk bandanya bisa jualan di 2 hari belakangan. Maka lebih baik tunggu dekat support saja, nanti diakumulasi pelan-pelan, harapannya akan ada penguatan lanjutan di BBYB. Selanjutnya Agro, Bank Raya Indonesia pada perdagangan 29 November 2024 melemah 2,52%. Secara terminologi ada big distribusi didistribusi oleh KIXC PD DRHP, diakumulasi NI CC SQ AT AK. Saat ini Bank Raya Indonesia terkoreksi, sebenarnya terkoreksinya masih terkoreksi wajar, tertahan EMA 20 ternyata ya, tertahan EMA 20, belum mampu menembus EMA 20, kemudian koreksi, masih berada di atas support kuatnya di 224. Maka ada potensi untuk agro beberapa waktu ke depan, harapannya tetap tertahan di atas 230, kemudian kembali menguat. Dari beberapa emiten perbankan digital, memang agro Bank Raya Indonesia ini termasuk emiten yang pergerakannya paling lambat, tidak lebih volatil dari Arto maupun BBB yang lebih volatil dan justru sudah menguat terlebih dahulu beberapa waktu terakhir. Ini menguat hanya sehari kemudian koreksi, menguat koreksi. Ini tadi hanya di markup saja, ada yang iseng jualan di harga atas. Secara teknikal, harapan kita adalah tanggal 2 Desember 2024 agro ini open low ya, open low setidaknya. Kalau memang tidak open low, maka di bawah koreksi sebentar kemudian menguat. Sebab koreksi yang terjadi sudah cukup dalam sejak 25 November 2024 ya. Koreksi sudah 4 hari. Harapannya akan ada satu candle hijau yang mendatangkan bahwa koreksi dari agro sudah terhenti. Jika open low pun ini sudah menjadi pertanda bahwa koreksi dari Bank Raya Indonesia sudah terhenti. Lalu sobat trader bisa spekulasi buy kalau memang sudah ada kejelasan hal tersebut. Selanjutnya BTPS, saham downtrend ya, all time low. Seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, kemungkinan hanya kenaikan sesaat dan benar terkoreksi ya. Kita bahas tanggal 22 November ini, kemungkinan hanya kenaikan saat, maka jangan FOMO, dan benar setelah itu belum mau kemana-mana harganya nih ya, belum ada yang mengangkat harganya, dan mungkin memang sudah banyak yang tidak tertarik untuk spekulasi buy di BTPS Bank BTPN Syariah. Secara fundamental ada normal distribusi YP, YU, NIEP, diakumulasi AK, CC, ZP, KZ. Secara teknikal ini sudah mulai sideways ya, terkonsolidasi di atas support 900. Saat ini supportnya ada di 900. Harapan kita kalau sobat trader memang ingin manfaatkan trading jangka pendek, bisa spekulasi di dekat support 900, nanti jual di dekat 950 ya. Kalau sudah seperti ini, harapannya memang ada kenaikan, ada pantulan sampai ke 950 setidaknya. Jika memang tidak ada
buyer yang mengangkat harganya ya mungkin akan sideways di range 900 sampai 940 kemudian breakdown karena sudah mencetak all time low-nya. Silahkan ditentukan masing-masing kalau sobat tertarik di BTPS. Kalau memang tidak tertarik ya di skip saja. Lalu PNLF yang pada hari ini menguat. Nah, ini mari kita bahas lebih lanjut penguatannya seperti apa. Menguat 2,87%, closingnya di 430, bahkan sempat menguat ke 434. Secara fundamental ada akumulasi yang cukup besar. Ini menjadi menarik kembali untuk PNLF Panin Financial. Diakumulasi LG, ZP, CPMG, didistribusi CC, AK, PD, XL, GR. Akumulasinya cukup besar, 5,1 miliar, 117.000 lot, di average price 430, sama dengan last price. Secara teknikal, ini tampak seperti candle bullish engulfing, ya, seperti yang terjadi di tanggal 17 Oktober nih. 17 Oktober membentuk candle bullish engulfing, kemudian menguat. Nah, ini bisa jadi memang ada bullish engulfing yang telah berhasil breakout previous high-nya sehingga ada potensi untuk PNLF kembali menguat ke 440, kembali menguat ke 450. Supportnya terkuat saat ini ada di 408. Pada perdagangan 29 November 2024, PNLF dibuka di harga 412, low-nya di 412, berarti open low, kemudian mengalami penguatan dan open low-nya dengan gap down. Nah, ini yang kami maksud ya. Kalau opennya gap down, ada potensi nanti membentuk pola bullish engulfing seperti ini. Kalau gap down, kalau tidak gap down, maka ya tidak tampak jelas bullish engulfing-nya. Ini karena gap down tertarik dengan PNLF. Nah, lalu gap down open low, maka beberapa trader tertarik di PNLF akhirnya menguat sampai ke 430. Bisa dipantau kembali untuk PNLF pada perdagangan 2 Desember 2024. Kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan setidaknya ke 440 untuk trading jangka pendek atau ke 450. Jika belum mampu menembus 450 yang saat ini menjadi resisten di MA 50-nya, maka nanti bisa dilakukan take profit kalau memang belum mampu menembus. Kalau masih mau menembus ya silahkan di hold. Diatur profil risiko masing-masing. Selanjutnya Saratoga Investama pada perdagangan 29 2024 sempat menguat ke 2160, namun closingnya dibawa turun sampai ke 2120. Volume pada perdagangan 29 2024 dengan volume yang cukup kecil, memang berarti belum ada tanda-tanda yang bagus untuk Saratoga Investama. Kecuali nanti beli dekat support lagi di sekitar 2000 ya, di sekitar 2000 support psikologisnya. Jika ada koreksi ke dekat support psikologis 2000, kita pantau-pantau. Kalau ada konsolidasi, maka bisa untuk spekulasi buy. Saat ini cukup jauh dengan supportnya dan sudah hampir dekat dengan resistnya. Akan lebih baik jika memang dapat di harga dekat support lalu jual di resist. Volume pada perdagangan 29 November cukup kecil, berarti memang belum ada pertanda baik untuk mengangkat harganya, malah justru dibiarkan saja biar terkoreksi sampai ke 2000. Selanjutnya JMAS yang pada perdagangan 29 November 2024 melemah 3,47%. Secara fundamentologi ada akumulasi tipis. Yang akumulasi MG, YJ, XL, yang distribusi MU, KK, AG, XC. MU yang sebelumnya akumulasi cukup besar ternyata ini sudah mulai distribusi ya. Tinggal kita lihat apakah MG ini akan mampu
mengangkat harga dari asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi atau tidak. 3 hari terakhir yang mengangkat harga ini adalah MU sebenarnya. Ternyata pada perdagangan 29 November MU sudah distribusinya 10.000 lot. Nah, nanti kita pantau lagi, silahkan dipantau sendiri kira-kira potensinya seperti apa. Yang jelas kita sudah dapat profit ya, kita sudah dapat profit di JMAS, spekulasi B di range 130, sudah take profit di sekitar 150-an, enjoy profit. Nah, saat ini kalau mau entry lagi baiknya memang tunggu-tunggu lagi. Tunggu-tunggu lagi jika ada koreksi. Biasanya di awal sesi koreksi sebentar kemudian menguat. Beberapa hari belakangan karakternya seperti itu, sehingga bisa kita tebak dan harapannya bisa sama. Ini cara bandar volume diakumulasi terus nih ya. 22 November akumulasi asing, 25 November diakumulasi asing cukup besar, 26, 27, 28, 29. Ada akumulasi dari bandar ya, ada akumulasi dari bandar. Sehingga masih ada potensi untuk JMAS melanjutkan penguatannya. Tinggal dipantau saja mau spekulasi di mana kalau belum punya. Selanjutnya emiten finance yang lain yang coba baru kita bahas di minggu ini adalah Maya. Bank Mayapada Internasional yang pada perdagangan 25 November 2024 menguat dengan volume cukup tinggi, kandungan cukup solid, bahkan ini hampir arah ya, hampir arah meskipun tidak lock arah, dan ternyata pada perdagangan 26 November ini di markup kemudian dibawa turun ya. Kita lihat bahwa bandar volumenya memang distribusi di tanggal 25 dan 26 November. Meskipun begitu, 28 November sudah mulai akumulasi, 29 November sudah mulai akumulasi kembali. Ini kita lihat ada akumulasi kecil. Asing ada masuk 247 juta. Yang distribusi MG XLX XCXL CP yang akumulasi ZP GR YP PDKI. Mari kita tunggu kembali untuk Maya di dekat support 220 ya. Jika ada koreksi ke dekat 220, maka untuk Bank Mayapada Internasional bisa kita pantau kembali. Setelah menguat 25 November dan November koreksi, menguat 28 November 29 November koreksi. Tinggal kita lihat lagi besok seperti apa polanya ya, karena ketika market berjalan biasanya akan ada analisa-analisa yang berubah, sebab bid offer yang tercipta juga biasanya berubah. Masih bisa dipantau untuk Maya kalau ada koreksi ke 220 ya, harapannya kita dapat di harga 220 kemudian langsung dilanjuti dan menguat. Lalu BCIC, sektor finance yang lain yang coba kita bahas, Bank Cetras Tbk pada perdagangan 29 November 2024 menguat 3%. Secara teknikal sudah kembali melanjutkan uptrendnya ya. Kita dapat surat tanggal kita mulai buatkan watchlist ya, maaf, kita mulai buatkan watchlist di tanggal 25 November 2024. Kita buatkan watchlist karena pada perdagangan 2 November ini ada penguatan. Setelah terkoreksi cukup dalam, kemudian ada penguatan. Nah, maka kita buatkan watchlist di tanggal 25 November. Ternyata setelah kita buatkan watchlist langsung menguat sampai ke HTP 2, bahkan high-nya ada di 208. Meskipun setelah itu kemudian naik disertai dengan volume yang tipis, namun kenaikannya cukup konsisten. Dan jika kita lihat di sini secara bandar volume memang ada akumulasi dari bandar ya. Di perdagangan 29 November pun ada akumulasi kecil. Di akumulasi LG, ZP, AKMG. LG average price-nya di 202, ZP 204. Yang distribusi YP, KK, ini XL. Maka ini cukup menarik untuk BCIC. Enjoy profit bagi sebagian spekulasi direct ke bawah, atau
kita buat yang trading plan lagi di 28 November ya. 28 November kita buat yang trading plan lagi karena masih menarik, kita buatkan kemudian sampai hit TP2 kembali. Nah, ini belum kita buatkan trading plan lagi karena harapannya memang masih ada yang hold dari harga bawah. Dan memang sempat kita mention pada perdagangan hari ini ketika bidnya dijaga, kemungkinan BCIC menolak untuk turun, dan benar sempat terkoreksi sampai 197, namun kemudian sempat menguat sampai ke 210. Ninja profit bagi sebenarnya scalping di BCIC masih cukup menarik, namun ini sudah sangat dekat dengan resisten di 220. Akan lebih baik jika memang ada koreksi untuk spekulasi buy atau open low ya. Jika open low maka bisa spekulasi buy di BCIC. Masih akan ada potensi untuk menguat kembali ke 220 ya, harapannya bisa menguat kembali ke 220. Kalaupun terkoreksi harapannya mentok hanya sampai ke 190 ya. Koreksi ke 190 nanti kita pantau-pantau lagi. Harapannya mampu bertahan di atas 190. Itulah beberapa emiten yang kita bahas dari sektor finance di video kali ini. Semoga sobat trader cukup tercerahkan dengan pembahasan dari Joy Trader. Apabila ada emiten-emiten yang ingin dibahas lebih lanjut atau ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan untuk bergabung di grup Telegram yang ada di bio. Nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.